Wilayah selatan itu harus fokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan untuk menarik wisata karena di situ ada event-event yang bersifat internasional. Apa saja sebenarnya event internasionalnya? Misalkan para layang atau sepeda atau ya mobil tadi di sana. Rally. Cocok kayaknya rally ya. Iya. Ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Dan tamu saya hari ini saya bersama Bang Ali. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih, baik. Lanang sehat, sejagat. Bang. Alhamdulillah. Bang. Siap. Saya lihat beberapa ini baligo abang ini lanang sejagat. Ada tulisan lanang sejagat. Lanang sejagat. Apa itu Bang lanang sejagat itu? Lanang sejagat itu tergantung orang mempersepsikan, terserah aja orang mempersepsikan. Tapi bagi saya yang dimaksud lanang sejagat, persepsi saya adalah dia adalah laki-laki yang perkasa, mampu mengimplementasikan aspirasi masyarakat menjadi anggota DPR yang aspiratif gitu ya, yang mendengar masyarakat, yang bersama-sama masyarakat. Dan dia dapat diandalkan. Itu yang penting lanang sejagat gitu. itu. Makna dari jadi lanang sejagat laki-laki yang dapat diandalkan. Itu tagline-nya Abang ya? Itu tagline. Kenapa pakai tagline seperti itu? Karena itu ciri. Ciri. Ya, itu buat ciri saya bahwa kalau sudah orang menyebut lanang sejagat itu maka asosiasinya Ali Nurdin Abdul Ghani. Begitu Bang Rahmat. Luar biasa ya. Kemana-mana baligo. Saya ke Tangerang. Wih. Ali, lanang sejagat. Siap. Kayaknya udah siap nih. Ya harus siap, Bang Rahmat. Namanya diberi amanah untuk mencalonkan sebagai anggota DPR RI harus siap. Iya. Dengan segala konsekuensi, resiko dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Iya, begitu, benar, Bang Rahmat. Siap. Pindah berarti ya, naik ke RI ya. Amin. Insya Allah. Akan lebih besar wilayah kerjanya dan akan dapilnya juga jadi lebih besar. Jadi dapil kemarin itu sama dengan 5 dapil dulu 5 dapil kabupaten provinsi, sekarang jadi 6 dapil provinsi untuk RI itu. Jadi kita menambah 5 dapil lagi wilayah kerjanya dibanding 2019 dan 2014 kemarin, gitu. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang ya. juga. Jadi kembali ke tahun 2009, dulu dapil saya itu Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Oh, dulu, sebelum dipecah? Sebelum dipecah Tangsel 2009 itu, masuk kursinya tapi 31. 31 kursi. Berarti tanda kutip bekas wilayah jajahan ya? Ya. Kecuali kota Tangerang, Kota Tangerang enggak ya? Ini wilayah baru yang mulai digarap. Nah, ini saya ingin tanya nih, Abang nanti kalau ke RI kemudian jadi, alhamdulillah, amin. Amin. Saya ingin tanya, menurut Abang pengembangan wilayah di Banten ini nanti ke depan seperti apa gitu? Harusnya apa yang dikembangkan untuk Banten, yang cocok untuk Banten? Ya, sebenarnya Banten ini cocok dikembangkan seluruh sektor ekonomi, pengembangan wilayahnya. Misalkan pengembangan wilayah yang harus sekarang ditempuh adalah wilayah selatan. Wilayah selatan itu harus fokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan hasil peternakan serta hasil pertanian dan hasil perkebunan. Contoh begitu ya. Di wilayah selatan itu cocok dikembangkan untuk industri hasil ternak sapi, pengembangan industri susu, makanan bayi dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan di wilayah selatan. Apalagi dengan adanya tol Serang Panimbang. Itu cocok sekali di wilayah selatan, dan itu akan menjadi destinasi wisata juga tersendiri. Kalau di situ ada pengembang range untuk sapi misalkan, itu bisa buat wisata. Orang-orang kota juga mau datang ke sana.
ya kan, bermain-main dengan binatang ternak dan sebagainya kan, kalau itu berbentuk range misalkan. Pengembangan perkebunan, kalau di situ ada kebun-kebun yang bagus, kebun-kebun yang bisa juga menjadi destinasi wisata masyarakat perkotaan. Kalau itu ada buah, pengembangan kebun durian, kebun rambutan, kebun mangga, kebun-kebun lainnya, bisa mendatangkan wisata juga. Banyak efek positif atau multiplier efek dari pengembangan ekonomi bidang pertanian, perkebunan dan peternakan itu di situ juga akan berkembang multiplier efek atau dampak ekonomi sektor-sektor lainnya. Itu luar biasa saya kira Bang Rahmat. Di wilayah Lebak kita batasi pengembangan industri-industri yang bersifat industri berat misalkan. Kalau masih wilayah Serang mungkin pengembangan manufaktur cocok. Masih misalkan perakitan pendingin ruangan, televisi, AC dan sebagainya. Dan industri industri garment, kemudian sepatu ya dan sebagainya itu masih bisa lah ke selatan Kabupaten Serang. Nah, tapi untuk Pandeglang dan Lebak, saya lebih mendorong sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan sebagai calon anggota DPR RI Banten 3, kita ingin mendorong wilayah selatan adalah pengembangan yang benar-benar ramah lingkungan dan pengembangan perkebunan, pertanian, serta peternakan itu. Kalau di wilayah utara ya sudah, di Cilegon misalkan semua industri berat kan, baja dan sebagainya. Itu kan ada juga efek-efek yang negatif kan dari pengembangan itu. Tetapi itu adalah realitas yang harus juga sama-sama kita tangani, memperkecil dampak negatif dari pengembangan industri itu. Kemudian di wilayah Tangerang misalkan dikembangkan wilayah pemukiman yang benar-benar juga pertama untuk pengembangan wilayah Jakarta, Tangerang memang cocok dan itu sedang dilakukan pengembangan itu. Dan saya kira juga ada langkah-langkah strategis lainnya adalah membuka lahan-lahan pertanian baru di wilayah selatan. Kenapa? Karena wilayah pertanian di wilayah timur dan utara itu sudah mulai berkurang, menipis. Maka perlu dilakukan pengembangan wilayah-wilayah pertanian yang baru. Nah, tentu ini juga harus didukung oleh seluruh pemangku kebijakan dan terutama DPR RI nanti dalam rangka pengembangan wilayah itu tadi, Bang Rahmat. Nah, yang pasti masyarakat Provinsi Banten itu sudah 12 juta lebih hari ini ya. Ya, 12 juta penduduk dengan 8 kabupaten kota ini, saya kira sudah besar dalam ukuran wilayah. Karena wilayah ini kan mungkin ada sekitar sepertiga dari Jawa Barat. Ya. Saya kira bahkan mungkin saya juga belum begitu tahu pasti ya, apakah berapa persen dibandingkan wilayah Banten dengan wilayah Jawa Barat yang penduduknya hampir 50 juta itu ya, 40 juta sekian. Bang Rahmat, saya kira Banten punya potensi untuk berkembang. Peningkatan ekonomi masyarakat kita dan laju pertumbuhan ekonomi kita juga banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, saya kira Bang Rahmat. Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan baru, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan angkatan kerja dan lain sebagainya, Pak Rahmat. Iya. Itu. Apalagi sekarang udah ada tol ya. Ya, apalagi ada tol. Panimbang nanti. Iya, nanti itu juga sampai Panimbang. menunjang juga nanti aktivitas ekonomi masyarakat ya. Nah, selain potensi pariwisata di Lebak juga kan di sana ada kebun teh kalau ya. Kebun teh di wilayah Lebak bagian ujung tuh berbatasan dengan Sukabumi. Saya rasa mungkin itu juga bisa dikembangkan. Semakin dikembangkan. Karena ada juga ya, itu sudah kenyataan, ada pengembangan industri semen dan sebagainya. Itu tantangan lah. Dan saya kira tetaplah harus dibangun industri perkebunan yang lebih masif lagi. Nah,
karena ramah lingkungan. Pertanyaannya, program Pemprov Banten sendiri saat ini udah mengarah ke sana belum sih, Bang? Harus kita dorong, makanya kan di Perda tentang tata ruang juga bunyi, ada beberapa bunyi tentang pengembangan itu. Tetapi kan implementasinya harus punya daya dorong yang kuat. Ya. Mungkin APBD kita belum terlalu signifikan untuk membuat klaster-klaster pertanian, klaster-klaster perkebunan misalkan. Nah, kita bekerja sama. Pemprov Banten saya kira bisa melakukan inovasi-inovasi dan melakukan pendekatan kepada investor-investor baik dalam negeri ataupun luar negeri. Yeah. Itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang saya yakin ketika ditawarkan dengan konsep yang bagus, konsep yang matang, konsep yang baik gitu, mereka akan tertarik juga untuk mengembangkan industri perkebunan, pertanian dan pengembangan peternakan di wilayah kita, Bang Rahmat. 2024 pemerintah pusat menarget proyek PSN Jalan Tol Serang Panimbal itu 2024 selesai dan dioperasikan. Nah, penunjang akses jalan ke kota atau provinsinya sudah belum tuh? Nah, itu juga harus dilakukan pengembangan dari 7 atau 8 tol gate itu, jalan kabupaten kotanya sedikit, jalan provinsinya ada 5 sekitar. Nah, itu juga perlu dilakukan pengembangan. Walaupun yang lakukan pengembangan itu kalau jalannya sudah mantap, tetapi kurang lebar. Kurang lebar. Butuh itu yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melebarkan beberapa titik tol gate itu. Nah, untuk beberapa kilo ke sana. Jangan salah juga, pengembangan pariwisata juga penting. Saya pernah lewat ke Sumur dan lain sebagainya, itu indah sekali di sana. Dan itu juga harus dikembangkan. Tujuan wisata di sana kan sudah KEK juga, tetapi lambat. Nah, kita harus dorong betul. Dan saya kira kelambatan pengembangan itu salah satunya penunjang infrastruktur ya, jalan tol. Karena kalau industri pariwisata, saya lihat banyak sudah tempat-tempat penginapan, hotel-hotel dan sebagainya. Kalau tingkat kunjungannya tinggi, ya pasti dengan sendirinya mereka akan terbuka, akan naik dengan sendiri. Karena wisata kita kan wisata alam. Tapi perlu juga, Bang Rahmat, kita dorong seperti di NTB misalkan, sana kan ada F1. Ya, itu Formula 1 kan di sana, sepeda motor ya. Nah, kita di sini kalau mobil tuh formula apa ya? Mobil di Jakarta kan udah ada sirkuitnya. Iya, tapi kan itu yang kecil ya. Ini yang besar levelnya gitu ya. Itu perlu juga dilakukan. Kemudian menjadi sehingga mata dunia melihat gitu ya ke situ. Dan dari mana ke arah Sumur, kalau kita dari mulai naik ke Sumur itu indah sekali, kita lihat laut dari atas kan, luar biasa indahnya, dan hamparannya itu luar biasa. Kalau di situ kita kembangkan untuk menarik wisata, karena di situ ada event-event yang bersifat internasional. Apa saja sebenarnya event internasionalnya, misalkan para layang, apa aja yang murah, kan banyak juga yang murah dilakukan. Misalkan kita explore di situ menjadi area camping, misalkan yang ada event-event internasional, misalkan maraton atau sepeda atau ya mobil tadi di sana. Rally. Cocok kayaknya rally ya. Iya. Daerah sana ya. Iya, saya kira cocok. Dan yakin ketika mata dunia melihat ke sana, orang juga akan tertarik untuk datang, asalkan fasilitas terpenuhi. Begitu kira-kira, Bang. Nah, di 2024 nanti muncul nggak di pembahasan itu pelebaran jalan yang tadi itu? Kalau soal pelebaran jalan ya nggak perlu di Perda, itu sih tinggal kebijakan aja, buat aja pergubnya misalkan, pengembangan wilayah dan lain sebagainya. Nunggu gubernur baru? Iya, mungkin juga.
Harus nunggu gubernur baru mungkin. Wahidin Halim. Nah, Nasdem. ya harus lah, kalau Nasdem harus Wahidin Halim, kalau gubernurnya harus. Iya. Selamat ya habis dilantik. Iya. Oleh Pak Surya Paloh, kan? Pak Wahidin Halim memang sudah ditetapkan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Banten. Luar biasa. Dan saya kira beliau adalah seorang tokoh karena 2 kali jadi wali kota, 1 kali menjadi DPR RI, dan 1 kali menjadi gubernur Banten. Dan itu akan menjadi panutan di Partai Nasdem, saya kira, dan semua struktur Partai Nasdem harus membangun sinergi, membangun kekuatan agar Pak Wahidin Halim pada saat mencalonkan sebagai gubernur Banten periode yang kedua harus sukses. Sukses. Ini agak intermezzo dikit ya. Nggak masalah. Siap. Kan namanya juga harapan ya kan. Membangun Banten itu dong, dari mana aja pemikiran itu harus. Dan Pak Wahidin sudah membuktikan kan pengembangan satu periode kemarin ya. Pengembangan Banten lama, Sultan Hasanuddin, kemudian Banten International Stadium dikembangkan. Dilihat saja di Cipondo misalkan, di situ Cipondo luar biasa, lihat pengembangannya indah sekali. Dan saya kira itu karena sentuhan beliau lah. Banyak lagi sentuhan-sentuhan beliau ketika menjadi seorang kepala daerah di Provinsi Banten, capaian-capaian yang sudah didapat dalam masa pemerintahan 5 tahun beliau. Gitu, cukup baik ya? Cukup baik lah saya kira. Apalagi dapat WTP ya? No, WTP dari pertama sampai akhir WTP. Saya kira itu prestasi. Luar biasa. Ya. Saya sependapat tadi, bagus tuh rally itu ya. Jadi ada ajang internasional, banyak warga mancanegara datang ke sini. Iya. Selain rally, dia menikmatin wisata alam yang. Iya, alam yang kita sediakan. Di wilayah selatan kan banyak wisata curug. Wah, banyak sekali. Dan udaranya juga cukup dingin karena apalagi kalau dekat perbatasan Sukabumi ya. Itu yang tadi ada kebun tehnya juga. Gitu. Dan di sana juga ada pondok pesantren yang cukup besar dan banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sana. Gitu kan. Nah, tinggal didukung oleh tadi infrastruktur jalan provinsi penunjangnya. Udah beton semua belum sampai ujung, Bang? Sudah kalau di mana di Sumur sudah sampai Sumur. Sampai Sumur. Oke. Sampai Sumur udah rapi itu, Bang Rahmat. Saya kira gitu. Nah, tinggal ke arah ya sisa kan masih ada sisa di wilayah selatan. Selatan ya. Wilayah selatan antara Cipanas, Parung Banten. Itu aja yang masih belum. Kendalanya. Tapi kan sekarang juga ada penambahan sekitar 90 kilo. Di perubahan? Bukan, 90 kilo peningkatan status jalan dari kabupaten kota menjadi jalan provinsi, dari Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Pandeglang, Setelebak. Iya. Baru tahun ini kan diserahin, Bang? Iya, ditetapkannya bertahun ini. Jadi penganggarannya mulai tahun depan. Itu udah masuk? Iya, masuk. Udah dibahas tuh? Penganggaran sudah. Daerah mana aja tuh yang bakal disentuh? Apal nggak, Bang? Abang kan belum terlalu apal, ya, tapi belum lihat detailnya jalan-jalannya. Tapi bakal masuk ya anggarannya? 100 km. Oh, untuk 100 kilo? Ya, 90 sekian. Jadi total panjang kita jadi 860 sekian kilo. Kalau nggak salah juga Pemprov melalui PUPR ngebangun jalan baru ya? Banten Lama mana tuh? Ya itu. Banten Lama Tonjong dah? Ya itu Banten Lama Tonjong. Itu jalan provinsi sekarang. Ditingkatkan statusnya dari jalan kota menjadi jalan provinsi. Cukup. Tapi waktu diserahin kondisinya harus baik kan? Ya kalau soal kondisi jalan ya apa ada aja dicatat lah gitu. Iya, dicatatkan sehingga memerlukan biaya perbaikan untuk berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan itu. Itu Bang Rahmat. Nah, di era PJ Gubernur sekarang konsen nggak, Bang, untuk membangun itu wilayah selatan? Ya, harus kita dorong ketika ada pelemahan serapan, kemandekan serapan anggaran, kita dorong gubernur, nggak boleh. Nanti karena kalau berhasil dia pasti akan mengakui sebagai hasil kerja beliau kan. Nah, kalau gagal kan nanti siapa yang disalahin, kasihan juga nanti eselon 2 disalah-salahin. Maka kita dorong supaya serapan dimaksimalkan. Ini udah bulan ke-8. Ini makanya kita dorong harus ada serapan. Kalau gagal menyerap anggaran itu bahaya juga. Nanti dikomplain oleh
oleh masyarakat. Tingkat serapan minimum itu kan di 97% katakan baik. Kalau misalkan 90 tingkat serapan APBD itu gagal. Gagal ya? Gagal. Harus 97%? Ya, itu dikatakan baik. Katakan baik. 90% belum? Belum, ya gagal namanya. Kalau 90% kategorinya gagal. Indikatornya apa? Tolak ukurnya, Bang? Tolak ukurnya berarti artinya serapan anggaran itu tidak maksimal. Kan kemudian IPM-nya juga berkurang nanti kan. Artinya pembangunan tidak terlaksana. Sayang ya, anggaran udah disahkan, iya. nggak diserap ya. Loh, pembangunan itu kan tidak hanya infrastruktur, pembangunan itu ekonomi, peningkatan ekonomi, bantuan modal kerja buat pedagang kecil, bantuan buat industri kecil, industri rumahan dan lain sebagainya. Nah itu kan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Jangan sampai tidak terserap yang seperti itu. Iya. Gitu. Kemarin sempat terkendala kemarin ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah jalan ya. Kalau persoalan kekhawatiran penegak hukum, biarkan Bu, itu bukan ranahnya eksekutif, bukan ranahnya pemerintah. Ranahnya pemerintah itu menjalankan program kerja yang sudah dibuat bersama DPRD untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Tugasnya pengawasan atau tugasnya penegak hukum itu urusan penegak hukum. Kalau terjadi penyimpangan, ya itu urusan penegak hukum, bukan lagi urusannya yang lain, gitu. Berarti kemarin terlalu hati-hati. Iya bagus, bagus, tapi nggak bagus juga. Nggak bagus bagi nanti pada akhirnya, mandek, gitu, ya kan? Tapi alhamdulillahnya udah jalan, udah selesai. Iya. Kemarin sampai dengan Agustus baru nggak nyampe 50%. Enggak sampai, baru 20% gimana. Tapi dengan sisa waktu ini kira-kira ya harus dikejar, harus dikebut. Dengan waktu yang ada harus dikejar. Iya. Begitu. Kan sempat saya dapat informasi semua harus dikatalogkan, termasuk pembelian pasir. Iya boleh, kalau soal teknis untuk kebaikan, untuk kehati-hatian, akuntabel, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau semua sudah, kan kita tanya OPD-nya, udah siap semua, udah siap, laksanakan. Tidak boleh dulu dilaksanakan, itu kan kurang pas. Kalau udah siap, laksanakan aja. Iya. Ini belum siap, dilaksanain. Enggak, udah siap tidak juga dilaksanakan. Kan tadinya diberi rambu ini, rambu itu. Rambu itu sudah dipenuhi semua, masih belum dilaksanakan, itu salah, gitu loh. Makanya mandek ya. Makanya mandek. Sayang masyarakat nungguin. Iya, masyarakat nungguin kan. Infrastruktur desa itu penting, infrastruktur kampung, perkampungan. Betul. Penting semuanya. Apalagi itu dapat masukan juga dari legislatif ya, selaku wakil rakyat kan. Iya. Gitu. Karena pembangunan ini kan nggak juga hanya dari programnya eksekutif, bisa juga kan program. Iya ada dong ya, fungsi DPR sebagai aspirasi dan representasi kan di situ juga. Karena masyarakat meminta kita untuk menyampaikan pada pemerintah membuat program, ya itu kita sampaikan seperti itu. Ya udah clear lah ya. Nah, ke depan yang harus dijalanin oleh PJ dan jajarannya seperti apa Bang? Ya terus membangun wilayah Provinsi Banten ini. Dan yang pasti dia harus concern terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyiapan infrastruktur yang cukup bagi masyarakat. Itu harus konsentrasi, pengentasan kemiskinan, penyediaan rumah layak huni buat masyarakat dan lain sebagainya. Dan pengentasan pengangguran. Ya, dan penyelesaian persoalan pengangguran. Karena kan kita masih tinggi juga tuh ternyata. Gitu Bang. Oke Bang, masukannya buat anggaran 2024 yang terpenting selain tadi pengembangan ekonomi di mitra kerja Komisi 4 apa Bang? Ya, pasti kita ingin menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan lagi, infrastruktur jalan, penyediaan penyediaan air buat pertanian, kemudian energi atau listrik pedesaan, listrik buat masyarakat miskin gitu kita harus disediakan. Kemudian penanganan sampah dengan memberi bantuan sampah buat desa, kelurahan, dan lembaga RW dan lingkungan RW dan sebagainya. Itu penting saya kira pengelolaan sampah. Dan kita juga ingin memberi kesadaran kepada masyarakat
bagaimana cara menyelesaikan persoalan sampah di lingkungannya masing-masing. Oh iya, Gitu. itu masuk juga ke. Iya, itu menjadi concern kita lah gitu. Berarti harus ada TPS regional ya? Nah, kita juga dorong supaya ada TPS, ada persoalan sampah ini kan persoalan juga masyarakat. Iya. Nah, semakin padat penduduk, semakin bertambah penduduk, semakin diperlukan penanganan sampah di masyarakat. Gitu. Emang kendalanya apa sih? Oh iya, biasanya TPS regional. kendaraan untuk mengantar sampahnya, kemudian TPS regional, ya adalah kendaraan. Nah, maksudnya kan Pemprov mau bikin Sampah TPS regional, ya Yang penolakan masyarakat salah ada satunya, penolakan. gitu kan. Makanya belum jalan. Iya, saya sih lebih setuju misalkan kalau sampah dibuatkan sebuah pulau gitu sekalian biar nggak ganggu masyarakat, gitu. Oke, terima kasih banyak Ya, Bang ya, atas siap. waktunya Bang. Siap. Saya Rahmat Kurniawan undur diri. Ya, Bye. kasih Bang Rahmat. Sama-sama Bang.